Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Mengapa Alfiah bin Malik ini begitu fenomenal? Banyak pondok pesantren di Indonesia bahkan dunia selalu mengkaji kitab ini. Mereka menyuruh santrinya untuk menghafalkan nadum yang berjumlah 1002 nadum ini. Begitu luar biasa, begitu fenomenal. Padahal ketika kita membicarakan terkait ilmu nahwu dan shorof, banyak ulama, banyak kitab yang menjelaskan, yang membahas ilmu nahwu dan shorof. Namun ketika kita berbicara mana yang lebih fenomenal, maka Alfiah bin Malik ini selalu menjadi yang teratas. Bahkan teman-teman, ketika acara Festival Islam Tradisi Nusantara di Stadion Diponegoro Banyuwangi kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo bersama menteri-menterinya, ada Bapak Erick Thohir, Bapak Abdullah Azwar Anas, ada Ketua PBNU, ada Rois Surya PBNU, bersama para ulama, bersama hadirin ikut menadomkan, ikut melalarkan Alfiah bin Malik ini bersama 800 santri. Luar biasa sekali. Bahkan orang-orang yang notabene-nya bukan santri, orang-orang awam ini tahu nadum Alfiah bin Malik. Mereka ikut lalaran qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa sekali, begitu fenomenal Alfiah bin Malik ini. Mengapa demikian? Saya melakukan riset dan ada beberapa temuan tentang keunikan-keunikan Alfiah bin Malik dan fadilah-fadilah yang ada di dalamnya. Mungkin yang pertama, pengarangnya Al-Alim Al-Alamah Syekh Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad Ibnu Malik Al-Andalusi ini merupakan seorang waliullah. Tentunya karangannya Alfiah bin Malik ini merupakan karangan yang fenomenal, banyak barokah yang ada di dalamnya. Kemudian nadum Alfiah bin Malik ini disusun oleh Imam Ibnu Malik ketika beliau masih muda. Dan teori gramatikal Arab yang terkandung dalam Alfiah bin Malik ini sangat luar biasa. Banyak para ulama yang menakwili, banyak para ulama yang mensyarai, menafsiri kitab atau nadum Alfiah bin Malik ini dalam kitab-kitab mereka. Luar biasa sekali. Padahal beliau menyusunnya dalam keadaan masih muda dan sampai sekarang ini masih relevan. Padahal nadum Alfiah bin Malik ini ditulis 8 abad tahun yang lalu. Selanjutnya, nadum Alfiah bin Malik ini merupakan nadum atau kitab rujukan bagi para santri untuk memahami ilmu nahwu dan shorof. Oleh karenanya, kitab Alfiah bin Malik ini dipelajari ketika para santri sudah mengenyam ilmu nahwu dan shorof di bab awal. Kemudian ketika bab selanjutnya, advance di tingkat lanjutan, baru mempelajari ilmu nahwu dan shorof. Sehingga menjadikan kitab Alfiah bin Malik ini, nadum Alfiah bin Malik ini menjadi nadum atau kitab rujukan untuk memahami nahwu dan shorof, terutama di kalangan pondok pesantren salaf. Selanjutnya, nadum-nadum yang ditulis oleh Imam Malik dalam Alfiahnya ini penuh dengan makna, penuh dengan pelajaran kehidupan, penuh dengan kebajikan-kebajikan. Syair-syairnya pun sangat luar biasa, sangat bagus, sangat sastra sekali. Sehingga kita bisa belajar banyak dari Alfiah bin Malik ini. Bukan hanya ilmu nahwu dan shorof saja, namun juga pelajaran-pelajaran kehidupan, pelajaran-pelajaran kebajikan yang bisa kita ambil dalam Alfiah bin Malik ini. Contohnya, farfa bidomin wangsiban fathan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasur. Kita sebagai manusia hendaknya bercita-citalah setinggi langit, beretikalah yang baik, serta rendahkanlah hati kita agar nanti kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan di kemudian hari. Itulah yang diajarkan oleh Imam Ibnu Malik dalam nadumnya. Jadi bukan hanya mengajarkan nahwu dan shorof, namun pelajaran kehidupan ada di dalamnya. Luar biasa. Kemudian nadum Alfiah bin Malik ini juga bisa dijadikan untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum. Contohnya ketika Syekhona Khalil Bangkalan ini ditanya, Syekh, lebih utama mana, makan dengan tangan atau dengan sendok? Seketika itu juga nadum Alfiah bin Malik diucapkan oleh Syekh Khalil Bangkalan. Wa fi ikhtiyarin la yaj'al mutasil idza ta'ata yaj'al mufasil. Ketika ada yang sambung, mengapa harus mengambil yang terpisah? Singkatnya begitu. Jadi pakai tangan itu lebih utama karena sambung daripada memakai sendok yang terpisah dari anggota badan kita. Luar biasa sekali. Jadi selain mengajarkan ilmu nahwu, juga ada pelajaran hukum di dalamnya. Kemudian ada pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil dari nadum Alfiah bin Malik. Ketika Imam Ibnu Malik ini menulis nadum Alfiahnya, dia terbersit dalam nadumnya bahwa nadum Alfiah bin Malik ini lebih utama, lebih baik dari nadum Alfiahnya gurunya Imam Ibnu Mu'ti. Seketika itu juga apa yang ada dalam pikiran, apa yang sudah dihafalkan oleh Imam Ibnu Malik ini hilang. Seketika itu juga karena kesombongan
lebih baik dari gurunya yang tadi. Seketika itu juga Imam Ibnu Malik merasa bersalah, merasa kecewa dan akhirnya bertobat. Ketika malam hari dia diimpikan oleh gurunya. Kemudian besoknya Imam Ibnu Malik ini berziarah ke makam gurunya, kemudian meminta maaf dan bertobat. Dan seketika itu juga Imam Ibnu Malik ini hafalannya kembali, kemudian melanjutkan nadhoman sehingga nadhoman yang berjumlah 1000 ini menjadi 1002 karena ada 2 nadhom yang diperuntukkan untuk gurunya, untuk menghormati gurunya. Luar biasa sekali. Jadi pelajarannya sebagai santri kita tidak boleh merasa sombong, merasa lebih baik daripada guru kita yang sudah mengajarkan kita. Begitu. Dan banyak keunikan-keunikan lain teman-teman. Selanjutnya untuk fadilah-fadilah utama yang ada dalam nadhom Alfiyah Ibnu Malik, misalkan yang pertama, barang siapa yang menghafalkan dan mengamalkan nadhom Alfiyah Ibnu Malik, niscaya dia akan mendapatkan pasangan yang solihah. Kalau laki-laki akan mendapatkan pasangan yang solihah, kalau perempuan akan mendapatkan pasangan yang solih, pun ganteng ataupun cantik. Begitu. Dan ini terbukti ketika saya berada di pondok, guru-guru saya yang menghafalkan dan mengamalkan Alfiyah Ibnu Malik itu, istrinya, pasangannya itu cantik-cantik, solihah. Begitu, terbukti teman-teman. Kemudian kehidupannya akan terjamin. Maksudnya terjamin ini ekonominya lancar, rezekinya lancar, dia mendapatkan posisi yang baik di masyarakat. Begitu. Dan ini terbukti guru-guru saya ya demikian. Selanjutnya orang yang menghafalkan dan mengamalkan Alfiyah Ibnu Malik ini akan mendapatkan kemuliaan, entah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di sisi masyarakat. Begitu. Dan dia akan mudah memahami ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu nahwu dan sarf itu bapak dan ibunya ilmu. Ketika kita menguasai Alfiyah Ibnu Malik, otomatis kita akan mudah untuk memahami ilmu-ilmu fan-fan ilmu yang lain. Mungkin itu teman-teman sedikit keunikan dan fadilah atau keutamaan yang ada dalam Alfiyah Ibnu Malik sehingga menjadikan Alfiyah Ibnu Malik ini sangat fenomenal, bisa diketahui oleh semua kalangan. Cukup sekian dari saya. Mungkin teman-teman jika ada keunikan atau fadilah yang lain bisa dicantumkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.